Hey yo, halo Bor, bertemu lagi bersama saya Slar yang merupakan channel Alur Cerita. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga sehat-sehat selalu, ya kan? Di video kali ini Slar akan kembali untuk merangkum anime Apotheosis Part 12 yang sebelumnya. Entah apa yang terjadi dengan Kelang karena dirinya bisa bangkit kembali setelah mengalami luka seperti itu. Dan Kelang juga berhasil menusuk Lu Zeng dari titik yang tak terlihat oleh Lu Zeng. Iya, titik belakang tubuh Lu Zeng. Namun Lu Zeng tentu saja tidak akan mati semudah itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita langsung aja ke ceritanya. Ternyata Kelang bisa bangkit kembali disebabkan oleh pedang ayenya yang telah dimurnikan di dalam tubuh Lu Zeng. Dan apapun yang akan terjadi, pedang Aye tersebut akan tetap ada karena pedang Aye berasal dari api karma milik Kelang. Dan jika Kelang tetap hidup, maka pedang tersebut akan terus terlahir kembali. Kelang pun langsung mendesak Lu Zeng dengan Ayenya, dan di sini Lu Zeng menahan dengan hanya menggunakan tangannya. Sedangkan Kelang terus mengutarakan kebenciannya karena telah kehilangan orang yang ia cintai. Dan Lu Zeng yang mendengar itu langsung mengatakan, keluargamu telah dibantai oleh para iblis, lalu mengapa dirimu masih bekerja untuk mereka? Kelang. Lu Zeng juga langsung mengembalikan ingatan Kelang pada saat kehilangan istrinya, yang dimana Kelang melihat dirinya sendiri tak berdaya dan malah lari saat istrinya diserang oleh iblis. Namun ceramah no jutsu dari Lu Zeng tak berhasil dan Kelang pun tetap menyerang Lu Zeng. Sementara Lu Zeng meladeni Kelang dengan menggunakan jiwa pedang api karma yang berada di dalam tubuhnya. 野狼，你什么也无法改变。 Bertarung dengan pedang yang sama, namun pedang dari jiwa milik Lu Zeng berhasil menghancurkan pedang yang dipakai Kelang. Dan Lu Zeng pun berhasil untuk menusuk tubuh Kelang. Akan tetapi karena pedang tersebut berasal dari api karma milik Kelang, Kelang pun langsung mendapatkan kekuatannya kembali. Dan ia pun langsung menyerang Lu Zeng dengan wujud dan kekuatan yang berbeda. Namun dengan kekuatan Lu Zeng dan sedikit bantuan dari naga Azur, Kelang berhasil dikalahkan. Sementara itu, ternyata Keudie pergi ke tempat Lu Zeng karena dirinya sangat khawatir bila terjadi sesuatu pada Lu Zeng. Dan setelah sampai ke tempat Lu Zeng, Keudie sudah menemukan Lu Zeng dengan keadaan yang babak belur. Keudie pun segera memberikan pertolongan pertama pada Lu Zeng dengan kekuatannya. Dan pada akhirnya Lu Zeng telah sadarkan diri. Namun secara tiba-tiba terdengar suara Linggeng dan kelompoknya yang mencari keberadaan Lu Zeng. Sontak Keudie yang mendengar itu langsung pergi karena dirinya takut ketahuan, sebab Keudie pergi dari sekte Qingyun dengan sembunyi-sembunyi. Linggeng dan kelompoknya yang telah berhasil menemukan Lu Zeng dan Ju langsung membawa Lu Zeng ke rumah tabibku yang berada di kota Baidi untuk mendapatkan perawatan pada Lu Zeng. Namun setelah dicek oleh tabib, tubuh Lu Zeng telah hancur, organ dalamnya telah rusak dan juga pembuluh darahnya. Tabib pun langsung mengatakan jika Lu Zeng sudah tidak tertolong lagi. Namun Ju Qianing langsung memberikan benda berharga pada sang tabib hanya untuk meyakinkan sang tabib bahwasanya Ju akan melakukan apapun demi keselamatan Lu Zeng. Karena di sini Ju telah berhutang budi pada Lu Zeng. Sang tabib pun mengembalikan kembali barang Ju dan bersedia untuk melakukan pengobatan pada tubuh Lu Zeng. 我的医术可不外传，出去！你们想偷学呀？ Setelah malam harinya, Keudie datang ke tempat Lu Zeng dan di sini kita diperlihatkan seseorang yang mencintai seseorang tanpa seseorang sadari bahwa seseorang tersebut sedang terluka. Namun seseorang tersebut lebih mementingkan seseorang yang ia cintai daripada dirinya. Dan kalian harus mensyukuri jika mempunyai pasangan seperti ini, ya kan bro? 我不能再陪你多久了，还好你没事了。 Setelah itu kita beralih ke tempat tebing alam iblis yang diperlihatkan Raja Iblis Tianwei dan juga Raja Iblis Setie telah menerima perintah dari ketua sekte Chukye untuk menyerang dan membantai ras manusia tanpa ada sisa.
Kembali lagi ke kota Baidi, yang di sini di kota Baidi ada sebuah festival, yaitu festival pertunjukan Lentera. Pasukan yang berada di kota Baidi pun siap siaga agar festival Lentera berjalan dengan lancar. Lalu kita beralih ke sebuah tempat yang berada di kota Baidi yang bernama Pagoda Kembar Kian Kun, yang dimana di situ juga terdapat sebuah kekuatan, yaitu inti kekuatan pesona, yang dimana kristal tersebut juga dijaga ketat oleh pasukan di sana, yang katanya jika kristal tersebut hancur akan terjadi sesuatu dengan kota Baidi. Namun secara tiba-tiba penjaga dibuat kaget dengan sebuah dentuman keras, yang ternyata hal tersebut diciptakan oleh para raja iblis. Salah satu penjaga pun langsung membunyikan alarm berbahaya melalui dentuman beduk. Setelah mengetahui bahaya yang datang, jenderal pasukan Baidi yaitu Kukyu langsung turun menuju medan perang. Namun di sini Kukyu dibuat terkejut karena inti kekuatan pesona yang dilindungi sebuah formasi berhasil dihancurkan oleh para iblis. Kukyu pun langsung memimpin pasukannya untuk bertempur dan bertarung dengan hidup mereka. Jenderal Velong yang juga mengetahui kejadian ini langsung memerintahkan pasukannya untuk membantu di garis depan. Lalu Lu Zheng pun juga datang untuk meminta izin agar dirinya dapat bergabung dalam pertempuran ini. Namun Hua Fuming datang mencegah Lu Zheng hanya karena pada saat ini Lu Zheng belum sepenuhnya pulih. Akan tetapi jenderal Velong yang melihat tekad Lu Zheng yang kuat akhirnya memperbolehkan Lu Zheng untuk ikut bertempur. Dan kita pun kembali lagi ke medan pertempuran. Kukyu yang menghadapi dua raja iblis sekaligus pun tidak sanggup mengalahkannya, yang alhasil dirinya dibuat jatuh tak berdaya. Namun untungnya Lu Zheng CS datang untuk menyelamatkan Kukyu. Hua Fuming yang melihat semua pasukan terdesak menyuruh Kukyu untuk memerintahkan pasukannya agar mundur terlebih dahulu di kota Baidi. Namun setelah semua yang telah dilakukan oleh pasukan iblis membuat Kukyu merasa bahwa dirinya harus bisa menghentikan para pasukan iblis. Dan Kukyu pun mempunyai sebuah rencana, yaitu menghancurkan teleportasi yang dibuat iblis dengan menabrakkan kereta terbangnya. Lalu Kukyu pun langsung membangkitkan para semangat pasukannya dengan yel-yel dan juga dentuman beduk. Dan pada akhirnya salah satu kereta terbang berhasil menabrak teleportasi yang dibuat iblis. Raja iblis yang melihat formasi teleportasinya telah rusak pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Dan akhirnya pertempuran ini telah selesai dengan gugurnya para pasukan demi melindungi semua rakyat di satu kota. Setelah perang selesai, semua pasukan pun disibukkan untuk menolong satu sama lain. Sementara Jenderal Kukyu meminta maaf pada Jenderal Velong karena dirinya tidak dapat melindungi Pagoda Kembar Kian Kun atau inti kekuatan pesona. Namun Jenderal Velong tidak terlalu memikirkannya sekarang dan lebih baik memikirkan untuk fokus menyerang balik. Kukyu pun melaporkan satu hal lagi, bahwa ada seseorang pengkhianat di pasukannya. Lalu setelah itu beralih ke ruang dewa kota Baidi, yang di sana terdapat petugas aula penegak hukum yang bernama Yun Luo. Yang di sini Yun Luo sedang mengadili Kukyu karena dirinya telah meninggalkan benteng tanpa izin dan juga melanggar hukum militer. Akibat pelanggaran tersebut, Yun Luo memutuskan untuk memberikan hukuman pada Kukyu berupa 100 kali pukulan dengan tongkat. Namun Kukyu langsung mengatakan jika kehancuran inti kekuatan pesona tersebut disebabkan oleh keretakan dari dalam yang kemungkinan telah disabotase oleh seseorang. Lalu penasihat militer yaitu Juge King Yun yang mendengar perkataan Kukyu menyarankan agar Jenderal Velong memberikan kesempatan pada Kukyu untuk menebus kesalahannya dengan pelayanan yang baik.
Namun Jenderal Velong menolak dan lebih memilih dirinya, yaitu King Yun, untuk segera menyelesaikan masalah yang ada dan segera cepat untuk menemukan sang pengkhianat. Setelah rapat para petinggi selesai, kertas pengumuman yang berisi dicari seseorang pengkhianat yang membantu klan iblis telah ditempelkan di papan pengumuman. Lu Zheng dan Juqianing pun juga berada di sana. Namun secara tidak disangka juga King Yun datang, yang di sini ia ingin menangkap Lu Zheng dengan alasan bahwa Lu Zheng lah seorang pengkhianat itu. Lu Zheng yang merasa dirinya tak bersalah pun mengikuti perkataan juga King Yun. Namun di sini Juqianing percaya jika bukan Lu Zheng lah pengkhianatnya. Juqianing pun langsung menyadari jika Lu Zheng pernah membuat masalah pada keluarga Juge, dan kemungkinan kali ini keluarga Juge akan membalasnya. Juqianing yang khawatir langsung pergi untuk mencari bantuan, dan ternyata benar saja. Setelah mencapai kediaman keluarga Juge, di sana terdapat juga Jugeye, yang dimana keluarga Juge masih tidak terima karena Lu Zheng memenangkan pelelangan keterampilan penyulingan senjata tempo lalu, dan keluarga Juge pun ingin membunuh Lu Zheng, dan pada akhirnya pertarungan antara perbedaan ranah yang begitu jauh pun terjadi. Awalnya Lu Zheng dapat melewati serangan yang diberikan oleh King Yun, akan tetapi serangan tersebut ternyata hanyalah sebuah jebakan, dan pada akhirnya Lu Zheng terjebak pada serangan King Yun. Lalu pada saat Lu Zheng tidak dapat bergerak lagi, King Yun pun menyuruh Jugeye untuk membunuhnya. Namun pada saat ingin mendekat, Jugeye langsung dibuat takut dengan Lu Zheng yang membawa kodam naganya. Jugeye yang penakut pun langsung dilempar oleh King Yun. King Yun pun langsung mengambil alih untuk membunuh Lu Zheng. Akan tetapi secara tidak disangka ternyata juga King Yun lah pengkhianat dari pasukan Beidi yang telah bekerja sama dengan para iblis. Dan setelah King Yun mengatakan bahwa dirinya pengkhianat, ia kembali menyerang Lu Zheng. 受死吧！ Awalnya Lu Zheng dibuat terdesak, akan tetapi ini lot kita semua yang tidak akan mungkin kalah dengan serangan seperti itu. Dan ya, Lu Zheng pun bangkit dengan kekuatan hebatnya. Pertarungan antara dua murid terhebat pun tersaji. 有两下子。 Dan pada akhirnya Lu Zheng lah yang memenangkan duel ini. Namun tiba-tiba datang Kukyu yang melihat Lu Zheng telah membunuh King Yun, dan ia pun langsung menganggap bahwa Lu Zheng adalah pengkhianat itu. Dan selesai. Saya lanjutkan di part 13, yang dimana di part 13 kekuatan Lu Zheng sungguh di luar kendalinya. Dan di saat ia melawan Kikyu, Kikyu pun tidak dapat menandingi Lu Zheng. Dan pada akhirnya Lu Zheng pun akan menerima hukuman dari penegak hukum kota Baidi. Wah, semakin seru saja perjalanan Lu Zheng. Dan jika kalian ingin tetap melihat perjalanan Lu Zheng yang mendebarkan ini, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subrek. Dan tidak lupa untuk menyalakan loncengnya. Oke bro, terima kasih.